Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Ya sepakat ya dengan DPT-nya saya itu ya. Saya nggak posting itu, mohon maaf ya. Ini nggak apa-apa, orang pendapat masing-masing boleh-boleh saja. Tadi sore aku ditelepon sama Kibin dari Madura ya, masuk temen gitu, tak suruh bila jenengan nggak terima masuk ke komalnya Kang Raden itu dari Madura, dan Sayyid Hasan juga nanti tak kenalin semuanya, sampean ini gitu, masuk aja gitu. Tadi sore itu ditelepon gitu, gimana soal sama antu, ya udah selesai, orang cuma untuk buat konten aja gitu. Aku enggak gitu, ini istilahnya masih banyak mukibin yang tidak terima lah. Tidak terima apa, jenengan kan tahu rumah saya gitu, bawa aja ke rumah gitu. Aku wis setretanan boy gitu. Aku mana orangnya, aku mau bicara gitu kan, pas video call loh, ternyata mereka itu ya menunduk, takut gitu, entah takut ketahuan, entah apa, entah malu, ya nggak ngerti gitu. Pas aku maksa, setengah maksa untuk mau bicara, video callan langsung, dia nggak mau. Termasuk waktu Sayyid Qori itu kan ngadepin 4 orang itu waktu itu. HP sempat mau diambil, ketika aku merekam itu ada videonya di Sayyid Jibril ada, dan itu sempat kerekam itu. Tak kirain ini Jaya, ini iya saya kenal, iya saya Jaya, aku gitu. Waktu aku mau lewat sepeda itu dihadang gitu, tak kirain mau berantem, langsung tak parkir sepeda, turun, aku diem di depannya gitu. Ternyata ngiprit ya, alhamdulillah sama-sama selamat gitu. Nggak berani maksudnya sanonya? Iya, kemungkinan ada perintah untuk tidak bentrok langsung, bisa juga gitu. Waktu itu ada yang jaketan hitam gitu ya, tinggi, aku tak lihat betisnya aja, kecil gitu aja. Pakai masker? Ya, pakai masker, pakai sepeda Scoopy. Terus satunya itu enggak maskeran, pakai hitam kayak debt collector gitu. Sudah biasa ngadepin kolektor kadang 8 gitu, bentak-bentak ya, sudah biasa diseninin orang, bentak-bentak marah kayak itu. Terus teman-teman kan kayak mantan pembunuh bayaran, terus mantan perampok, itu banyak itu. Kalau masalah gitu-gitu tinggi besar hitam yes, apa ya, sering ngumpul lah itu. Terus termasuk Guntur yang di Bandulan itu kan termasuk ya premannya sana gitu. Dan hari apa ya, hari Rabu kalau nggak salah tanggal 26 itu kan ketemu Pak Bialdo. Kemisnya itu aku ke Pandaan juga sama, ya masih aktif so. Dia sering nyambung ayam dan megang wilayah sebenarnya. Jadi kalau masalah urusan kayak itu sebenarnya ya cukup lumayan kenyang lah itu. Termasuk yang di Wonokoyo yang megang itu kan. Terus ada juga yang bani-bani dari kita sendiri itu yang kenal-kenal sama orang-orang seperti itu, tentunya banyak gitu. Jadi ya, alhamdulillah tidak begitu khawatir lah. Selama kita itu masih bisa menjaga sifat, sikap, perkataan, insya Allah masih disungkanin hanya itu. Betul.
Tapi Terus luar itu biasa yang PT yang di ini Bang Jaya, yang sama Aldo itu di mana posisi itu? Itu di itu apa dari flyover yang dijanjikan kan pertemuannya di bawah jembatan itu dijaga kepolisian juga tentara itu sebetulnya di situ. Oh memang sudah janjian ya mau ketemuan gitu. Udah janjian, terus si Aldonya nggak mau ke ke tempat warung kopi, terus dari itu juga nggak mau menemui gitu. Jadi istilahnya ya alhamdulillah selamat lah gitu. Aku itu nemuin kan karena nggak ada itikat niat jelek ataupun apa ya, atau saya mohon maaf bukan sok jago ataupun ndak atau sok berani ndak, saya tuh los itu kan. Ketika terjun ke masalah itu, di pikiran aku itu cuma ada satu gitu, lillahi ta'ala ya sudah gitu. Dan saya nggak terima dikala alim ulama kita itu dipermainkan gitu aja. mantap. Dan saya sangat yakin juga gitu, ketika kita menghargai orang itu akan menghargai saya gitu aja. Iyalah, kita punya pedoman. Itu di Hotel Nova daerah apa ya itu, lupa kan ya, pokoknya daerah Arjosari lah, deket itu. Di Malang. Iya di Malang. Dan mukibinnya lumayan itu, sekitar sebelah baratnya dari hotel itu ada sekitaran 20 apa 25 sepeda yang parkir itu. Cuma saya nggak berprasangka bahwa itu kibin ya, cuma kemungkinan sudah ada persiapan sebenarnya gitu. Termasuk waktu aku datang itu kan dibuntutin sepeda motor yang goncengan itu. Dan ketika aku bicara sama Babi Aldo kan ada itu orang Arab yang masuk ke pos satpam itu. Aku biasa aja karena aku nggak ada pikiran ini itu gitu. Jadi los aja, los lillahi ta'ala gitu. Bahkan ketika dari Koramil ngawal ke tempatnya Kiai Rizal itu, sepeda sempat diterjang sampai 2 kali, dan helm sempat dipukul 2 atau 3 kali itu. Posisi malam apa mau tak balas, cuma malam, posisi nganu Said Qori itu. Dan itu pun aku ingin tak balas gitu, cuma di hati itu ada rasa kasihan gitu. Sebetulnya bisa balas itu. Orang aku intinya kan nggak niat ingin bentrok toh. Tak lihat waduh si dulur-dulur kabeh engko wis. Teman-teman barang diurus dulur, aduh wis ruwet tau ngene. Wis ngalah Bang gitu Jaya, aja wis Bang Jaya, itu. Bang Jaya, Iya. dari gestur matanya aja si Aldo ketika didatangi Bang Jaya itu tatapan kosong loh, perhatikan. Udah ngedon dia tuh. Enggak, Bang aku Jaya enggak dengan sopnya. Ya artinya dengan enggak. cool dan sopnya itu tuh berkarisma sehingga si Aldo itu kena mental. Saya nggak ke sana Bang, karena aku sendiri itu sering di apa ya, kayak saat orang itu punya kesalahan pada saya satu kali, ini orang ya, apalagi Babi Aldo itu istilahnya nggak pernah punya kesalahan sama saya, itu bisa digarisbawahi ya, nggak pernah ada masalah dengan saya. Itu ada orang punya masalah dengan saya, nyakitin sampai 1, 2 kali, 4 kali, itu kadang saya masih diem gitu. Terus ketika 5 kalinya dia masih ngotot gitu, dia sebetulnya wis bajingan lah gitu, coro tak bawa cok itu mental paling lek senjata itu. Sumpah tak giniin, ini pedang satu-satu, kamu satu, saya satu, ayo dia tone omah, tak gituin. Dingkluk itu. Artinya Bang Jaya itu pernah saya murni, sumpah ya, murni. Bukan karena iya, punya ketika aku pribadi disalahin dengan si itu Aldo ya, diem itu. Tapi gini loh Bang. Karena apa? Ini Bang Jaya, saya lihat video memang ini sampai ada wibawa di depan Aldo gitu. betul. Enggak, kalau masalah itu saya segala puji itu ya milik Allah lah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi saya sendiri itu memang betul-betul lillahi ta'ala ya teman-teman. Jadi nggak ada istilahnya ingin menjatuhkan Babi Aldo, nggak ada itu. Istilahnya apa ya,
cuma terlintas di batin aku tuh jangan sampai ulama kita itu diinjek-injek itu aja gitu. Dan saya seandainya pun ada salah gitu kan, enggak apa-apa mukul saya aja gitu, timbang mukul alim ulama lah gitu. Selama saya masih bisa untuk menerimanya, saya tak akan menerimanya gitu. Itu saya gitu. Cuma ya kalau sudah hilang kesabaran ya mohon maaf gitu. Iyalah. Artinya Bang Jaya itu dia tidak akan terganggu pribadinya, ya nggak apa-apalah menghina diri saya. Tapi kalau menghina tokoh-tokoh yang saya hormati mungkin tidak ada tolerir ya bagi Bang Jaya ya. Tidak ada ampun gitu kurang lebih ya. Iya mungkin masih bisa dibicarakan dengan baik-baik itu kalau saya gitu, karena saya sendiri itu terbanglah tinggi tapi jangan menjatuhkan gitu. Berlarilah kencang tapi jangan apa ya cek ngetek gitu. Jadi Nah, sebelum ketemuan itu apa memang ada apa ya? Ada jenis apa sih? Penghinaan apa gimana gitu kok bisa ketemuan itu loh awal-awalnya itu. Itu masih privasi aja, yang penting ya udah ketemu gitu. Saya niatnya baik, sudah selesai gitu. Takutnya nanti ada kibin atau apa ya, video yang nggak mengenakan. Saya sendiri itu ngindarin untuk menyakiti perasaan orang, itu saja, termasuk para mukibin itu. Soalnya kasihan tuh, masih biar bagaimanapun dia tetap saudara seiman kita, juga muslim dan muslimat kita lah gitu. Ya betul. Tapi luar biasa nih Bang Jaya nih, karena yang kita pahami ya si Aldo itu orang kuat loh. Pertama, di samping dia punya pengikut yang aneh-aneh, juga dia itu ya sebagai pegiat. Tapi di saat itu pula Bang Jaja berani gitu kan, tanpa memikirkan resiko. Itu sesuatu kekaguman daripada publik luar biasa kepada Bang Jaja tuh. Ada temen yang biasanya teman kerja, termasuk teman kerja ya, itu ketemu pas di Indomarko. Kamu gitu, kenapa aku gitu? Ngeri, kenapa? Gitu aku ke lehernya itu gitu dibelai kali. Punya isyarat gitu, ini mau belai ya? Iya ini belai aja nggak apa-apa gitu aku. Jadi mau nakut-nakutin, mau belai-belaian wis gitu. Ngeri aku ngano kamu itu. Kenapa kok ngeri gitu? Ya wis pokoknya nggak masuk akal kamu. Apa yang nggak masuk akal? Gitu, orang aku nggak ada niat jelek kok. Bahkan nggak ingin menjatuhkan dia, nggak ingin nyakiti dia gitu kan. Istilahnya kalau dia pun ada niatan ingin nyakitin aku, wis kepuk-kepukan paling gitu aku wis. Iya. Nyatanya juga sama Said Qori juga nggak berani. Ini cuma argumen-argumen ini aja. Ya mungkin Said Qori kan mikir juga, zaman ini kan orang pribumi, sesama Islam, sama agama Islam itu kan. Udah diutarakan seperti itu, ya mikir juga sih sebenarnya sana juga itu. Aku downnya itu ketika tak lihat itu saudara-saudara kita itu aja, jadi sampai sakit aku. Biasanya kan kalau lihat saudara sesama saudara itu, aduh wis kati tukaran ya opo gitu. Aku kadang lawong pernah keluarga aku itu sama tetangga udah wis ngalah sama keluarga aja gitu. Waktu persekusi Said Qori itu ada yang hidung mancung nggak itu Bang Jaya? Pribumi semua apa ada yang mancung itu? Ya kayaknya ada, cuma sudah bawaan pribumi gitu. Mungkin ayahnya dari sana, ibunya mungkin pribumi gitu. Udah wajar kan orang posisi marah dan nggak kesampaian sampai berbulan-bulan mungkin gitu, tak biarin waktu itu.
Maksudku artinya ada pengarahan dari Ada di video itu kan udah jelas kan, diperintah siapa, Habib ini kan, itu kan di videonya ada kan. ya, maksudku dia nggak turun tangan sendiri gitu loh artinya. Iya, tapi dibuat video klarifikasi sama Aldo bahwa itu bukan perintah, inisiatif dia sendiri katanya gitu. Iya nggak apa-apa, karena dia bilangnya nggak menyebut PBI, ya sudah boleh kan gitu. Aku kan menghargai orang aja gitu kan, walaupun di videonya ada nyebut-nyebut ya biarin aja kok. Orang dia punya lisan sendiri, punya lidah sendiri, ya mau berkata apa kan suatu saat ya mesti ya masyarakat yang menilai lah. Kita nggak perlu pusing-pusing. Bang Jaya tahu kan video yang terbaru tentang Pak Muhdor itu? Oh, Dajjal. Iya tahu, nggak apa-apa, udah biarin yang saya aja. habis pikir itu begini, kenapa si Muhdor ini nggak begini nih statementnya? Wahai saudara-saudaraku para Habib, yuk mari kita beri shock terapi kepada mereka. Kenapa yang justru diarahkan oleh daripada si Muhdor ini merekomendasikan ke muhibin? Ayo para muhibin, kita semua harus lawan itu mereka. Kenapa nggak ngajak sesama Habibnya aja gitu kan, yang justru akan dikorbankan di medan tempur gitu maksudnya. Ya aneh juga gitu ya. Iya kan. Berarti dia punya muhibin masih banyak juga ya. Banyak. Waktu persekusi Syed Qori itu sepedanya sekitar 25 apa 30, itu lebih mungkin itu ya. Tafsiranku sekitar 50 orang lebih, sampai 100 bahkan sampai 200-an itu. Anggap 100 saja Bang Jaya. Iya boleh. Cuman kan yang bikin kisruh itu ucapannya itu loh. Malam-malam teriak-teriak, aduh. Udah biarin aja, nggak ada apa-apa kok. Yang penting sama-sama selamat toh. Istilahnya sumpamanya mereka mukul pun akan ada urusan, bahkan sampai kepolisian kan gitu toh. Kasihan juga keluarganya gitu. Umpamanya dibayar 200 2 hari dah habis toh. Setelah itu penyesalan kan gitu, kasihan juga sebenarnya. Udah biarin aja, marah-marah kadang aku pernah dimarahin orang tak bisa biarin. Dijawab bisa enggak Bang Jaya, bisa dijawab bisa enggak? Itu ada tindak lanjut hukum enggak itu yang di Malang? Saya itu pasrah ke kesepuhan, kan badan hukumnya sudah ada toh. Terus kesepuhan juga ada, dan yang lebih layak untuk menangani itu juga sudah ada. Dan waktu itu sempat juga ada dari Intel yang masuk, itu ada itu. Bang Jaya nggak mampir ke rumahnya Gus Rizal ngobrol-ngobrol? Pas paginya itu masih ya masuk shock terapi, sebetulnya masih shock gitu kan, tidur nggak nyenyak, cuma mata merem itu jam 8 pagi gitu. Kepikiran pasti. Apa ya, saya itu cuma melihat saudara saya ketika berdiri di sana, yang mauan teman-teman ini nggak bisa saya gitu. Itu yang pertama. Jadi katakan bisa dikatakan shocknya di sana gitu. Nanti takutnya pas kau welut gitu ya, di eler, di jelentreh, ini sih dulu relak mateng sini gitu loh. Iya betul. Terus nanti ada bibi saya, terus dinikahin golongannya, barang di ulur nanti, waduh iki ponaanku, aduh gitu. Lah di situ aku yang bisa dikatakan shocknya di situ. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat,
Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.